Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk hari ini, Selasa 18 April 2023, yang tertulis di dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Habakuk adalah seorang nabi yang hidup pada zaman yang sangat berat, di mana kehidupan saat itu penuh dengan krisis moral yang sudah sangat keterlaluan. Di situasi yang mengerikan itu, Habakuk secara terbuka mengaku tidak mengerti mengapa Allah yang Maha Kudus bisa berdiam diri melihat orang-orang fasik menghancurkan umatnya. Habakuk mempertanyakan di mana keadilan Allah, karena seolah-olah Allah itu diam, membiarkan semua bahaya yang sedang menanti momen untuk menerkam, menelan umatnya secara hidup-hidup. Mungkin bukan Habakuk saja, mungkin juga kita sering melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Habakuk, mempertanyakan tentang keadilan dan keberadaan Tuhan. Terlebih ketika kita menghadapi situasi yang sangat sulit, kita bisa bertanya, mengapa Engkau Tuhan mengizinkan ada orang jahat? Atau mengapa Engkau Tuhan, di mana keadilan-Mu? Kenapa kehidupan orang fasik itu terlihat lebih baik, lebih sukses, lebih berkuasa, sehingga kita diarahkan kepada kemarahan dan kekecewaan di dalam kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, Habakuk secara terbuka menyatakan hal itu. Dia tidak mengerti mengapa memang kemampuan kita terbatas untuk bisa memahami rencana Tuhan seutuhnya. Tetapi jangan berlarut sehingga kita terjatuh kepada ketidakpercayaan kepada Tuhan dan menolaknya. Habakuk ternyata secara cepat menyadari hal itu. Kita mendapatinya di dalam firman Tuhan hari ini yang berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Habakuk melihat salah satu kunci keberlangsungan hidup orang percaya. Mungkin kita sering mendengar di dalam kehidupan sehari-hari, kita minum supaya hidup, atau kita makan supaya hidup. Tetapi firman Tuhan hari ini, Habakuk menunjukkan ada satu kunci keberlangsungan
hidup orang-orang percaya, yaitu hidup di dalam kepercayaannya. Meskipun ia tidak mengerti mengapa Tuhan terkesan membiarkan bencana siap menghancurkan bangsa Yehuda, tetapi Habakuk tahu pasti bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan orang-orang yang meletakkan hidupnya dalam iman yang setia, iman yang teguh, dan disertai rasa percaya sepenuhnya kepada keputusan dan kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu melalui firman Tuhan hari ini kita diarahkan agar kita percaya bahwa Tuhan mampu menopang kita untuk menghadapi masalah-masalah. Iman yang percaya tidak akan putus pengharapan dan tahu bahwa apapun itu tentu merupakan yang terbaik dari Tuhan bagi kita. Sehingga dengan iman yang demikian, kita senantiasa berpengharapan walaupun hidup memiliki tantangan, memiliki kesulitan, memiliki banyak pergumulan, walaupun ada banyak orang-orang fasik, orang-orang jahat, tetapi dengan iman dan pengharapan kita akan senantiasa menikmati penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa yang Maha Kasih, karena Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau selalu setia menyertai segala perjalanan kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, agar kami tetap hidup di dalam pengharapan dan iman yang demikian, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan senantiasa memampukan kami untuk melihat bahwa Tuhan mampu memberikan yang terbaik di setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah segala pekerjaan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Horas.